teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Di sini kita bakal ngadain kelas pengganti dari yang Selasa 2 minggu lalu ya. Kita ada libur terkait cuti bersama Nyepi. Nah, makanya kemarin teman-teman agak ketinggalan sama kelas sebelahnya, kelas A sama C, 1 minggu. Jadi di minggu kemarin teman-teman kelas A dan C udah masuk ke yang list sama tupel, walaupun teman-teman juga udah dapat tugasnya, cuman materi secara formal di kelas itu belum disampaikan. Di kelas praktikum ya, di kelas praktikum. Dan juga di tugas teori kan sebenarnya bapaknya kan ngasih-ngasih aja itu, ngasih-ngasih tugas aja, walaupun belum dikasih teorinya. Jadi teman-teman nanti kita bakal coba sedikit aja terkait list sama tupel. Mungkin tak demokan beberapa terkait tugasnya, teman terkait eksplorasi dan penyelesaian nanti bisa teman-teman ekspor kembali. Nanti dibantu juga sama asisten sama Mas Huda sama Mbak Francisca ya. Nah, di sini mungkin kita bakal review sedikit terkait list sama tupel, walaupun mungkin Pak Romat juga udah ngasih, dan di minggu minggu sebelumnya tonton juga udah dapat sebenarnya terkait list, walaupun cuma singkat ya, terkait tipe data. Tipe data itu ada integer, float, terus ada termasuk ini, ada list, tuple, set. Ini kan termasuk namanya tipe data koleksi. Nah, tipe data koleksi itu gimana? Tipe data koleksi itu kalau misalnya teman-teman itu mau pergi belanja nih, mau pergi belanja terus ngebuat daftar. Nah, daftarnya itu adalah item-item atau elemen-elemen dalam sebuah daftar kan, dalam sebuah list. Nah, jadi list itu adalah list, tuple, set, dictionary itu adalah tipe data yang bisa digunakan untuk memuat banyak informasi lah, banyak item di dalamnya. Itulah kegunaan dari list sama tuple sama set sama dictionary. Jadi 4 tipe data ini adalah tipe koleksi. Jadi ini mengkoleksi atau memuat banyak informasi di dalamnya, teman-teman. Oke, kita zoom-nya bentar aja karena ini ya cuma 40 menit batasnya. Oke, kita coba review sedikit terkait tipe data koleksi. Minggu lalu kita udah terkait while, for, nested loop. Bisa teman-teman sudah bisa menggunakan. Nah, nanti di kedepannya kita juga bakal sering pakai materi-materi sebelumnya, jadi jangan sampai dilupakan terkait testing, itu bagaimana menggunakan if, bagaimana menggunakan while sama for, itu bakal dipakai terus nanti sampai ke belakang-belakang teman-teman. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman, apa bedanya list, tuple, set, sama dictionary? Keempat data ini merupakan data tipe data koleksi teman-teman. Jadi yang tak sampaikan, mereka bisa memuat atau mengkoleksi banyak informasi di dalamnya. Ini data record kan berarti? Oh iya, data record. Jadi perbedaannya apa? Kalau misalnya semua itu bisa memuat koleksi data. Nah, perbedaannya nanti bagaimana, apakah informasi di dalam tipe data ini apakah bisa diubah apa enggak? Apakah urutan itu berpengaruh apa enggak? Terus apakah bisa memiliki item yang duplikat apa enggak? Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang membedakan antara list, tuple, set, sama dictionary. Jadi kalau misalnya list, sebagai contoh ya, list itu sifatnya mutable. Artinya elemen di dalam list itu bisa diubah, teman-teman. Jadi teman-teman mau ubah sesuka hati, itu boleh. Jadi teman-teman mau belanja nih, ternyata pas di sampai sono ada barang yang habis, ya udah teman-teman bisa langsung ganti gitu. Nah, pokoknya intinya teman-teman bisa mengganti dengan sesuka hati terkait isi elemen di dalam list. Ini beda nanti sama tuple, teman-teman. Kalau tuple, dia tuh nggak bisa diganti. Jadi itulah bedanya, utama perbedaan antara list sama tuple. Jadi kalau list, teman-teman bisa dengan sesuka hati mengubah isi dari elemen di dalam list. Tapi kalau dalam tuple dia bersifatnya unmutable. Nanti ada PPT-nya. Nah, kalau dalam list, dia itu bisa terindeks sehingga bisa diakses via indeksnya nih. Kalau tuple sama, tuple nanti bisa diakses via indeks. Jadi cara mengakses elemen di dalam list dan di dalam tuple itu sama, teman-teman. Jadi nggak ada beda. Yang beda cuma yang ini. Yang dua yang beda. Terus pada di list memiliki nilai sama, duplikat itu di tuple juga sama. Terus cara membuat list ini juga beda antara list sama tuple. Kalau menggunakan list, maka ada menggunakan kurung siku, teman-teman, ini. Jadi nama variabelnya misalnya buah, maka kurung siku ini, terus elemen di dalamnya apa? Boleh integer, boleh string, boleh float, boleh gitu, boleh terserah. Dipisahkan dengan koma, teman-teman. Koma, diakhiri dengan tutup kurung. Nah, kalau misalnya tuple, dia nggak pakai kurung siku, dia pakai kurung biasa. Set, nih. Di kurung biasa doang. Kurung biasa, elemennya apa, terus tutup kurung biasa. Kayak ya kurung biasa lah. Nah, bedanya cuma itu. Jadi nanti kita bakal coba
mengakses elemen list itu sama cara mengakses elemen tuple. Sama juga cara mengakses elemen tuple. Boleh duplikat, boleh juga. Yang beda adalah ketika kita mau mengganti elemen di tuple, itu nggak bisa. Kita hanya bisa mengganti di elemen yang list, yang di tuple itu nggak bisa. Oke. Nah, cara mengakses elemen di dalam list, ini sama juga kayak di tuple ya. Kita pakai indeks ya teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu bahwa dalam tipe data koleksi, indeks elemennya itu dimulai dari 0, teman-teman. Misalnya ini ya, acak. Jadi 180,45 kucing true. Ini integer, float, string, sama ini ada boolean ya. Nah, dia mulainya indeksnya dari 0, teman-teman. Bukan dari 1. Jadi bukan dari 1 ya. Jadi mulai dari 0, ini 1, ini 2, ini 3. Maka ketika kita print acak 1 misalnya, maka yang muncul tuh 80,45. Bukan 1 ya, bukan 1 ini. Karena 1 ini indeksnya 0. Jadi teman-teman jangan salah ya, jangan oh ini indeksnya 1 karena dia yang pertama. Enggak, yang pertama itu selalu 0. Itu yang pertama. Kalau misalnya teman-teman pengen ngakses indeks terakhir, misalnya teman-teman punya list nih, list gede banget, misalnya sampai 2 juta, 2 juta angkanya gitu kan. Teman-teman pengen ngakses yang terakhir. Nah, caranya gimana? Ya teman-teman nggak usah repot-repot kayak gini, list, terus dalam pakai indeks ini 2 juta, nggak perlu. Jadi teman-teman bisa mengakses list itu dari belakang. Nah, kalau dari belakang, ini bukan 0 ya kalau dari belakang, ini min 1. Min 1. Ini min 2, min 3, min 4. Jadi kalau ada yang nanya, apakah acak, acak indeks 1, ini acak indeks 1, sama dengan acak indeks min 3? Jawabannya, ya, sama. Ya, ini kan acak indeks min 1, ini acak indeks min 3. Sama teman-teman. Jadi indeks di list sama kayak tuple itu bisa dari belakang, bisa juga dari depan. Kalau dari depan mulainya 0. Kalau dari belakang mulainya min 1. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba lihat sedikit contohnya ya, contoh. Misalnya tadi ya, kita tambah, misalnya tambah, misalnya kita apa ya? Misalnya kelas kita buat list pakai kurung kurawal seperti biasa, misalnya kelas Procom, terus kita tulis misalnya B, terus Sabtu, terus apa lagi? Libur. Oke, nah kelas pengganti. Procom. Nah, kalau list kita bisa mengaksesnya itu dari depan, tapi mulai dari 0, teman-teman. Misalnya seperti ini, print procom. Nah, indeksnya kan mulai dari 0 ya. Sorry. Kelas. Nah, dia bakal mulai dari 0 sini. 0, 1, 2, 3. Gimana cara kita mengakses dari belakang? Tinggal min 1. Nah, libur ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ada juga di Python tuh namanya slicing. Nah, Python slicing ini adalah metode yang sangat-sangat sering dipakai di pengolahan pemrograman ya. Jadi teman-teman kalau mau explore bisa cari ada di W3 School, itu Python slicing. Nah, itu banyak banget contohnya. Nah, slicing itu seperti apa? Slicing itu seperti ini, teman-teman. Misal, kita pengen menampilkan nggak cuma satu elemen doang, tapi banyak elemen. Tapi dengan cara seperti ini. Contoh seperti ini. Kita pengen nampilin B, Sabtu, libur. Nah, ini contoh cuma dikit ya. Misalnya, elemen di dalam itu ada banyak. Ada ribuan gitu lah. Kita pengen nampilin elemen dari 2 sampai ujung, sampai ending lah, sampai akhir. Caranya, teman-teman nggak perlu nulis satu-satu, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Kita tinggal nulis satu kayak gini. Maka yang akan muncul adalah dimulai dari indeks pertama, yang ini indeks 1 nih. Ini indeks 0 ya, jangan lupa ya. Indeks 1 sampai ujung. Oke. Ini ya. Jadi yang bakal muncul itu indeks 1 sampai ujung. Jadi semua itu bakal muncul. Ini versi yang pertama. Kalau misalnya versi yang kedua. Versi yang kedua itu kita nggak pengen sampai ujung, kita ngebatasin sampai elemen tertentu. Misalnya seperti ini. 1 sampai 3. Nah, kalau 1 sampai 3, maka yang muncul itu adalah min 1 dari indeks ya, teman-teman. Nah, ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3. Maka
Kalau ini 3, maka dia munculnya itu min satunya. Jadi yang muncul tuh B sama 1. Ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3. Karena kita minta 3, maka dia min satunya 2 ya. Berarti dia cuma muncul indeks pertama, indeks kedua doang. Nah, kalau misalnya kita ganti ini jadi 4, apa yang terjadi? Yang ketiga juga muncul, karena ini kan 4 min 1 kan 3 kan. Itu seperti itu, teman-teman. Oke. Terus, ini 1, 2, sorry. Versi apa lagi ya? Oh, versinya ini dibalik sekarang. Sekarang versinya dibalik. Ini kita balik dari depan. Nah, kalau dari depan, ini bakal mulai otomatis dari indeks 0, teman-teman. Jadi, prokomnya juga masuk nih. Ini indeks 0 nih. Indeks 0, indeks 1, terus seperti biasa, indeks 3 berarti akan berhenti di indeks nomor 2. Indeks nomor 2 adalah Sabtu. Maka dia berhenti di Sabtu. Seperti itu. Terus versinya apa lagi? Ada 3 versi kayak. 1, ya, kayaknya kayak gini lah. Intinya seperti ini. Ini namanya Python slicing, teman-teman. Intinya teman-teman bisa mengakses elemen-elemen di dalam Python menggunakan metode slicing ini pakai ya seperti ini. Kita pengen dari indeks 1 ke belakang, indeks 1 sampai indeks tertentu, atau indeks pertama, indeks yang 0, sampai indeks tertentu. Nah, itu juga bisa. Ini namanya Python slicing. Nah, ini sangat-sangat sering teman-teman pakai ini sebenarnya. Sangat sering ditemui lah, namanya Python slicing. Oke, ini sebenarnya juga ada di modul yang ini ya. Nah, ini ya. Ini kan berarti yang bakal muncul 80,45 sama kucing ya. 1 sampai 3, ini 1 sampai ujung. Oh, kalau di zoom in nggak bisa pen ya. Yang ini kan indeks 1 sampai indeks 2 ya. 1 sampai ujung, ini berarti indeks 0 sama 1. Nah, terus ini berarti yang min 3, min 1, min 2, min 3 dari sini, min 3, 80,45, kucing. Nah, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman tahu cara mengakses elemen-elemen di dalam list. Oke, itu cara mengaksesnya. Nah, kalau mengubah elemen list tadi ya, ciri-ciri list sama tuple, list itu bisa diubah elemennya langsung. Kalau misal tuple, dia unmutable, dia nggak bisa diubah. Kalau list, cara mengubah itu bisa diubah langsung, ditambah atau dihapus. Cara mengubah kita bisa mendefinisikan langsung elemen mana yang akan kita ubah dengan menggunakan indeksnya. Jadi di sini kita punya variabel acak, indeks 0, indeks 1 itu 80,45, indeks 2 itu kucing, indeks 3 itu true. Kita pengen ganti indeks yang kedua ini dengan elemen yang lain, teman-teman. Misalnya acak 2 itu sama dengan sapi. Maka hasilnya, ini kan pertama kucing nih. Nah, ketika kita lihat, yang kucing berubah jadi sapi. Jadi kita bisa langsung ganti elemen indeksnya, elemen di dalam list dengan menggunakan indeksnya. Itu teman-teman, cara mengubahnya. Kalau menambah itu menggunakan append. Nah, append itu menambahkan elemen baru di dalam list dan ditempatkan di paling pojok. Nah, kalau misalnya kita pengen nambahinnya di indeks tertentu, kita pakai insert. Jadi contohnya seperti ini, kita punya variable list acak, kita pengen nambahin prokom, nah pakai append, maka dia akan menambahkan di pojoknya di sini, di paling belakang. Kalau misalnya kita pakai insert, terus kita masukkan indeksnya 2, maka dia akan masukin di indeks kedua nih. Jadi yang indeks kedua yang sebelumnya, itu geser ke sebelah. Jadi indeks 3 nih, yang kucing. Maka ini kita bisa pakai. Nah, yang paling sering dipakai sebenarnya ini append, teman-teman. Kalau di programming ya. Kita buat list baru, misalnya list kosong nih, list kosong, list kosong tuh cara buatnya kayak gini doang. Jadi ya kurung kurawal, terus kita mengerjakan sebuah operasi apapun. Misalnya for apa-apa-apa, terus sebuah operasi, dan hasil dari operasi ini ditambahkan append ke dalam list kosong tadi. Nah, ini sangat sering dilakukan nih, append ke dalam list ini. Maka ketika hasil dari operasi ini, list yang awalnya kosong akan berisi nilai hasil operasi dari for tadi. Nah, ini salah satu aplikasi yang sangat sering ditemui di programming. Oke, ini juga clue buat soal nomor 1 sebenarnya, yang tugas kalian. Sebenarnya Prokom itu penyelesaiannya itu bisa banyak cara. Cuman kalau misalnya aku disuruh ngerjain soal nomor 1, caraku ya seperti ini. Aku bakal buat variable kosong. Ini yang tugasnya yang ini, yang nomor 1 mencari angka unik ya, kalau nggak salah ya, angka unik. Kalau misalnya pakai mencari angka terbesar pakai max. Ya, nanti selainnya ada max. Kalau mencari rata-rata, teman-teman tinggal pakai sum dibagi dengan len dari panjangnya. Terus kalau misalnya angka unik, nah angka unik ini kan disuruh angka unik dalam list ya.
Teman-teman jangan diubah list itu ke set, terus setelah di set dibuat unik, itu nggak boleh. Teman-teman ya bisa explore sendiri, tapi kalau aku disuruh menyelesaikan persoalan itu, aku bakal buat list kosong, terus tak buat looping for. Jadi for for item dalam list yang duplikat, cek apakah ada yang duplikat apa enggak. Kalau misalnya ada yang duplikat, dibuang, nggak usah dihiraukan. Kalau misalnya dia unik, masukkan ke dalam list yang kosong. Yang ini. Maka hasil list ini sudah unik. Nah, itu logika aku seperti itu, teman-teman. Nanti silakan untuk menjawab soal nomor satu nih. Ini udah tak kasih spoiler, tak kasih clue. Cuman ini kalau misalnya teman-teman punya solusi, pendekatan yang lebih menarik, kreatif, itu monggo, silakan dicoba. Karena yang agak susah itu mencari yang angka yang unik dari suatu list. Kalau yang di soal kan disuruh cari yang terbesar ya, yang terbesar rata-rata itu kan gampang ya. Kalau yang ini menghapus elemen di dalam list. Menghapus elemen di dalam list itu bisa pakai remove. Remove itu menghapus elemen yang mana. Jadi ini kan ada acak, terus kita langsung pengen menghapus. Praktikumnya toh itu bisa. Kalau pop bedanya sama remove, pop itu pakai index. Jadi kalau remove itu elemen apa yang pengen dihapus, kalau pop itu indeks mana yang akan dihapus. Jadi pop 1 maka dia akan menghapus yang ini nih. Kan 0, 1, maka dia akan menghapus yang 80,45. Maka ini 80,45 sudah hilang ya. Nah, sudah hilang. Gitu. Nah, fungsi pada list. Kita bisa mengerjakan fungsi pada list pakai copy, count, dan lain-lain. Nah, ini juga spoiler juga. Wah, ini isi kelasnya spoiler semua ya, spoiler jawaban semua. Aku agak lupa ya ini nomor 3 atau nomor 4 ya. Pokoknya teman-teman ngebuat list A sama list B, terus disuruh ngubah list A, tapi list B itu nggak berubah. Nah, kalau teman-teman nih, kita punya nih, misalnya list A nih, list A, punya angka nih, angka ya, berapapun lah angka lah. Terus teman-teman pakai variable, pakai perintah seperti ini. List B sama dengan list A. Nah, teman-teman pakai sama dengan gitu. Kalau misalnya list A-nya berubah, pasti list B-nya berubah. Silakan dibuktikan. Tapi kalau misalnya teman-teman memakai salah satu dari sintaks-sintaks ini, nah ini silakan dicoba nih, mau pakai yang mana? Apakah menyalin, apakah apa. Itu ketika list A diubah, maka list B nggak berubah tetap. Nah gitu ya, itu jawaban nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 4? Aku sudah lupa ya. Aku nggak lihat juga soalnya. Nah itu ya, jadi di list ada beberapa fungsi yang bisa dikerjakan kayak mengcopy list, menghitung elemen dalam list, pakai extend, pakai index, pakai reverse, pakai len. Selain pakai count, kita juga bisa pakai learn ya, learn. Jadi learn itu untuk menghitung jumlah panjang ya, panjang elemen dalam list itu juga bisa. Oke, range itu membuat list dengan integer. Jadi kalau list range itu maka akan dibentuk 0 sampai 5, kalau range 5 sampai 11 maka 5, 6, 7 sampai 10. Oke. Nah, ini yang tadi tak bilang, kita juga bisa mengerjakan fungsi operasi matematika pada sum max min pada listnya. Ini juga spoiler buat nomor 1 ya harusnya. Nomor 1 disuruh mencari angka yang maksimum dari satu list, pakai max saja. Terus sum itu untuk mencari rata-rata, teman. Jadi teman-teman sum dulu semua, misalnya punya list nih, list. Terus angkanya ya berapa nih, berapapun, 10, 20, 30, terus ada yang unik ya, 10, 10, 20, 20, 30 gitu-gitu. Terus silahkan di sum elemen di dalam list ini pakai sum ini, sum, terus dibagi dengan hasil panjangnya atau pakai count juga bisa, itu kan ketemu rata-rata nih, rata. Kalau max itu mencari yang nilai terbesar. Kalau mencari angka unik, nah angka unik ini agak sulit nih. Silakan teman-teman bisa explore. Kalau cara aku tadi pakai for ya, pakai looping. Dia bakal ngecek satu-satu elemen di dalam list. Oke, ini operator biasa pada list sepertinya nggak terlalu ini. Oke, itu terkait list teman-teman. Oke, masih berapa menit lagi sih? Sebentar, saya masih baca ya. Kalian bisa lihat menitnya nggak sih di situ? Oke, kita tadi coba di sini pattern slashing. Tadi apa aja tadi? Mengubah elemen pada list ya. Oke, kita pengen ngubah nih. Ubah elemen, ubah elemen, ubah elemen. Ubah elemen tuh kita berarti tinggal kelas. Misalnya yang prokom ya, prokom kita pengen ganti jadi prekim. Prekim. Nah, prekim. Print kelas. Nah, yang prokom jadi prekim sekarang. Terus mengubah menambah. Oke, kita menambah apa tadi? Kayak
Happen apa insert ya bagusnya ya? Apa sih? Kelas, happen, Sabtu libur, tetap kuliah. Wah, tetap belajar, tetap nugas. Nah, oke, kita print kelas. Sabtu libur tetap nugas. Prikimbe, nah, Prikimbe, luar biasa. Sabtu libur tetap nugas. Oke, ini cara menambah, terus menghapus gimana ya menghapus ya? Menghapus pakai remove ya. Remove kita remove yang menghapus, menghapus kelas, remove, misalnya kita B aja. Oke, print kelas lagi, print kelas, maka yang B udah hilang. Terus fungsi, nah ini kita contohkan ya, list A. List A teman punya, ya, 1, 2, 3, 4, 5. List B sama dengan list A, list A, list A, print list A, print list B. Oke, terus list A, list A elemennya yang ke elemen yang pertama kita ganti ya, ganti misalnya jadi 10. Print list A, print list B. Oke, kita buktikan yang tadi tak bilang. Oke, ini list A, ini list B. Ketika list A diganti, list B juga berubah. Ya, ya gitu ya teman-teman. Jadi pakai apa ya? Pakai misalnya wait list. Pakai apa ya? Pakai aduh, your Zoom will end in 5 minutes. Nah, ini pokoknya teman-teman bisa pakai fungsi yang ini ya, salah satu fungsi di sini. Oke, ini kita tinggal 10 menit. Ini udah tak kasih spoiler beberapa soal. Aku agak lupa soal nomor 2 apa ya? Soal nomor 2 tuh kayaknya mudah deh, makanya aku lupa. Nomor 4 kan 4 apa ya nomor 4 itu? Nomor 4 apa ya? Nomor 4 itu kayaknya menyalin. Menyalin list. Nomor 3 itu ya, pokoknya aku lupa. Oke, nomor 2 kayaknya mudah. Tonton bisa selesai, makanya aku lupa. Oke, perbedaan sama tuple. Tuple itu tidak bisa diubah, teman-teman. Jadi elemen-elemen di dalam list itu nggak bisa diubah. Sama bedanya dia pakai kurung biasa. Kurung biasa ini. Jadi dia pakai kurung biasa, bukan pakai kurung siku. Dia pakai kurung biasa dan dia tidak bisa diubah. Itu beda cuma itu. Nah, cara mengaksesnya sama, kita pakai indeks, ya, sama persis ya. Tapi indeksnya tetap kurung siku ya. Indeksnya tetap kurung siku. Jadi jangan 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 karena innya kurung biasa, ini juga kurung biasa, enggak. Tetap kurung siku. Ya, ini slicingnya masih sama. Terus karena dia nggak bisa diubah, ya teman-teman nggak bisa ngubah. Tapi dia bisa digunakan beberapa fungsi. Dan dia fungsinya lebih sedikit teman-teman dibandingkan list. Dia cuma bisa count, index, sama learn. Nah, kalau di list kan lebih banyak tuh, bisa copy, bisa apa tadi, reverse, bisa sort. Kalau di sini nggak bisa. Ini tadi yang tadi bilang learn ya, learn, menghitung panjang. Range ini sama kayak list, ini juga sama kayak list. Nah, ini juga yang penting nih. Ini ada di soal, oh nomor 4 tuh kayaknya ini deh. Nomor 4 tuh kayak konversi deh. Nomor 3 tadi baru yang menyalin list. Nomor 2 apa ya? Aku lupa nomor 2. Nah, kalau nomor 4, nomor yang mengkonversi di list, ini teman-teman punya list nih. Ini yang pertama nih list nih. Terus teman-teman pengen ubah ke tuple. Kayak nomor 4 itu teman-teman disuruh ngubah program 21 sama 22 ya, di modul ke tuple apa ya? Apa sebaliknya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan variabel sintaks. Ini tadi nama variabel yang list yang ini. Terus teman-teman acak tuple itu nama variabel yang akan jadi tuple. Sama dengan tuple acak list. Nah, acak list yang tadi. Ntar hasilnya sudah jadi tuple. Jadi kita bisa lihat nih sudah apa kurung biasa. Terus cara konversi ke list ya tinggal sebaliknya. Teman-teman tinggal list acak tuple. Acak tuple tadi yang ini yang variabel acak tuple. List ya ini cara sintaksnya. Print acak list maka sudah jadi list lagi. Ini kayaknya soal nomor 4 mengonversi. Nah, itu sebenarnya yang paling penting sih itu. Jadi udah tak kasih spoiler 4 soal. Yang 4 lagi ada 8 soal ya. Itu teman-teman silahkan ekspor lagi sendiri ya. Oke, kita bisa coba yang tadi yang konversi list ke tuple ya. Kita punya list. List A itu ya sudah ada di list A di sini. List A, print type list A ya.
Kita pengen tahu tipenya pakai type. Terus list B sama dengan tuple dari list A. Print type list. Terus kita konversi balik. List C sama dengan list B. Aduh, teman-teman pusing ya? Ini list aja, list A, list tuple. Ini list. Nah, list. Ini list tuple. Print list. Salah, print type list. Oke, kita aja. Nah, pertama dia list, terus kita ubah jadi tuple, terus dia balik lagi jadi list. Seperti itu. Dia ada caranya. Ini kayaknya nomor 4 nih. Nomor 2 apa ya soalnya bisa diinfokan nih? Aku agak lupa soal nomor 2 apa ya. Kalau nomor 2 tuh kayak mencari rata-rata ya, tapi nggak pakai for sama while ya. Itu apa sih? Ada yang sempat buka modulnya, tugasnya. Terkait apa? Di PC juga nggak apa-apa. Ada. Terkait apa nomor 2 ya? Nomor 1 kan mencari max, min, unit dari suatu list. Nomor 3 itu menyalin list ya. Nomor 4 itu konversi list. Aku lupa ya. Nomor 2 apa ya? Nomor 2 itu kayak mencari rata-rata ya. Tapi nggak pakai for ya. Nggak pakai looping ya. Kayaknya itu dari nomor 2 itu logikanya teman-teman itu punya list ya. Nah, teman-teman oh aku ingat. Nomor nomor 2 itu teman-teman mencari rata-rata tapi nggak pakai sum sama len tadi ya. Oh, pakai for, disuruh pakai for. Oke. Logika seperti ini loh, sebenarnya. Teman-teman tambahin dulu setiap uh, elemen di dalam listnya. Bisa pakai for. Jadi for i in list A. Nah, ini contoh ya. Maka dia akan jalan nih. Jadi misalnya for i in list A, maka dia akan jalan setiap elemen dalam list A. Kita print i. Ini sebagai bukti nih, kalau teman nggak percaya. Print i. Nih. Maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Maka teman-teman logikanya adalah pakai for untuk menambahkan setiap elemen di sini. Oke, logika seperti itu. Jadi pakai for buat menambahkan semua elemen dalam sini, terus dibagi dengan learn ya. Dibagi dengan learn. Nah, itu udah selesai. Lagi gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi nomor 1 itu, nomor 2 logika seperti itu. Jadi aku kasih aja logikanya, teman-teman silakan eksekusi di code-nya masing-masing. Terus untuk 4 soal berikutnya silakan nanti diskusi sama Astos ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Kita tinggal punya waktu 3 menit ini teman-teman. Nanti ini tak share recordnya. Recordnya ntar tak share. Udah 3 menit lagi, teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Jelas? Terkait tugasnya? Wah, gimana nih? Arimbi Mutiara nih. Gimana nih? Ada kendala nggak? Gak ada, Pak. Oke, mas aja. Aku ketinggalan kok. Ya nggak mal. Yo, iya. Itu aku di kampus ini Sabtu aku di kampus nih sama iya Mas Akmal itu. Nggak tahu ya. Ya pokoknya Mas Akmal ini tim programmer lah di sini lah sama aku juga. Tim programming untuk Geo AI. Geo AI itu project departemen sama BPN. Jadi semua mau diotomatisasi sama BPN pakai programming dan yang tak sampaikan itu based on pengalaman pribadi kami berdua. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, ya aku juga sambil ngoding nih. Kalau teman-teman lihat, sambil ngoding. Ya, ngoding ya. Kamera pekerjaannya. Ya, di sana juga ada sambil ngoding juga. Oke, sudah 2 menit. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Kita tutup ya. Ntar tak share recordnya. Terima kasih. Oh ya, untuk minggu Selasa nanti absennya 2 kali. Untuk absen yang ini itu semua tak anggap hadir ya, karena ini kelas pengganti. Ntar semua tanda tangan aja semua. Terus yang minggu 7 kita ketemu lagi di kelas ya hari Selasa. Itu minggu terakhir kita kuliah. Sebelum UTS maksudnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke.